Pembahasan pertama pada pertemuan kali ini adalah mengenai pemodelan. Pemodelan adalah bagian penting dari analis dan desain sistem. Analis akan membangun model untuk menggambarkan requirement dari sistem dan menggunakan model tersebut untuk berkomunikasi dengan pengguna dan desainer. Dengan mengembangkan model dan meninjaunya bersama pengguna atau user, maka analis akan menunjukkan pemahaman yang mereka pahami tentang desainer, tentang requirement dari pengguna. Jika pengguna menemukan adanya kesalahan atau kelalaian atau kekurangan pada model, maka mereka akan memberikan masukan pada model tersebut sehingga dilakukan perbaikan untuk kemudian didesain selanjutnya dan dilakukan kegiatan implementasi. Model merupakan representasi atau abstraksi dari beberapa aspek dari sistem yang dibangun. Ada berbagai model yang berbeda yang mungkin dikembangkan dan juga digunakan oleh seorang analis atau juga desainer. Desainer membangun model tingkat tinggi dan juga terperinci untuk menggambarkan komponen sistem serta interaksinya. Model desain nanti akan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi alternatif desain dan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pemogram, dengan vendor, dengan stakeholder lainnya yang akan membangun, memperoleh, atau merakit komponen untuk membuat sistem akhir. Secara umum, model yang dibangun selama satu aktivitas SDLC ini akan dikonsumsi selama aktivitas lainnya. Ada beberapa alasan dalam melakukan pemodelan, yaitu dengan melakukan pemodelan maka kita akan belajar dari proses pemodelan tersebut. Kemudian mengurangi kompleksitas dari abstraksi. Kemudian dengan adanya model kita akan mengingat semua detail yang akan dibuat untuk sistem. Kemudian model juga menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan tim development. Kemudian dengan melakukan pemodelan, maka kita akan berkomunikasi dengan berbagai jenis user dan juga stakeholder. Kemudian dengan adanya pemodelan, maka kita akan mendokumentasikan apa yang telah dilakukan sehingga dapat memelihara untuk atau meningkatkan kegiatan yang akan dilakukan untuk ke depannya. Banyak model grafis yang digunakan dalam pengembangan sistem yang digambarkan sesuai dengan notasi yang telah ditentukan oleh UML atau Unified Modeling Language, seperti use case diagram, use case description, activity diagram, class diagram, sequence diagram, communication diagram, hingga state machine diagram. UML adalah sekumpulan konstruksi model dan notasi standar yang ditentukan oleh Object Management Group atau OMG, sebuah organisasi standar untuk pengembangan sistem. Dengan menggunakan UML, maka analis dan pengguna akhir dapat menggambarkan dan memahami berbagai diagram yang spesifik yang digunakan dalam proyek pengembangan sistem. Diagram UML merepresentasikan dua aspek sistem, yaitu structural diagram dan behavioral diagram. Tampilan struktural atau statis akan menekankan pada struktur statis sistem menggunakan objek, atribut, operasi, dan hubungan. Ini termasuk diagram kelas dan diagram struktur komposit. Sedangkan tampilan behavioral atau dinamis menekankan pada perilaku dinamis sistem dengan menunjukkan kolaborasi antara objek dan perubahan pada status internal objek. Tampilan ini mencakup diagram activity diagram, use case diagram, state machine diagram. Yang termasuk behavioral diagram, yang tadi activity diagram,
use case diagram, state machine, sequence, communication, interaction, dan timing diagram. Sedangkan yang termasuk pada structural diagram adalah composite structure, deployment, package diagram, profile, class diagram, object diagram, dan komponen diagram. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lebih banyak membahas beberapa dari diagram behavioral dan structural diagram ini.